Ya pemirsa, di tengah polemik penetapan UMP revisi DKI Jakarta, peneliti Independent for Development of Economic and Finance atau INDEF, Nailul Huda menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta yang merevisi UMP di tahun depan, yaitu naik menjadi 5,1% merupakan keputusan yang tepat. Keputusan tersebut dianggap sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% di tahun 2022 dan inflasi 3,5%. Huda menyebut idealnya upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 naik 8 hingga 10%. Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah mulai membaik pasca pandemi gelombang kedua. Selain itu menurut Huda, daya beli masyarakat akan terdorong positif jika UMP naik 8 hingga 10%. Saya pribadi menganggap bahwa kenaikan upah minimum di DKI Jakarta sebesar 5,31% itu merupakan sebuah kewajaran. Kalau kita lihat memang seharusnya itu kenaikan upah bisa mencapai 8-10% mengingat tahun depan target pertumbuhan ekonomi dicanangkan mencapai 5,2% dan inflasi itu bisa mencapai 3,5%. Artinya adalah kalau kita mengacu kepada rumus terdahulu, itu pertumbuhan untuk UMP itu bisa mencapai 8-10%. Nah, ini artinya adalah di tengah Pak Anies yang menaikkan UMP sebesar 5,31 sebenarnya masih ada gap ya antara pertumbuhan yang seharusnya. Ya Fajar, soal kenaikan UMP DKI Jakarta di tahun depan ini kan baru kita bahas kemarin ya. Memang dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Anies Baswedan, satu sisi mungkin pihak buruh akan sangat mendukung, tapi di sisi lainnya tadi ada Apindo yang ternyata tidak setuju ya. Mungkin kalau dari sisi pelaku usaha, mereka masih ada kekhawatiran kalau di tahun depan mungkin saja ada gelombang ketiga pandemi COVID-19 gitu ya. Meskipun sebenarnya banyak pihak yang mengatakan bahwa Omikron ini tidak akan berdampak serius terhadap ekonomi di tanah air, tapi mungkin ada dampak psikologis yang diberikan kepada para pelaku usaha gitu ya. Mereka khawatir kalau UMP naiknya ketinggian, itu akan menyulitkan mereka. Meskipun kalau kita lihat memang ekonomi Indonesia sudah mulai pulih, tapi mungkin belum 100%. Ini kan masih proses gitu ya. Jadi balik lagi ada beberapa pihak yang setuju dengan keputusan Anies Baswedan, ada juga beberapa pihak yang memang kayaknya ini kurang pas nih buat kita gitu. Ya, tapi memang jika kita cermati terkait keputusan ini, terkait informasi ini sedang ramai Mangi di berbagai media juga ini sedang dicari sekali informasinya karena memang polemik yang dihasilkan dari revisi UMP DKI Jakarta ini sepertinya cukup serius. Tadi salah satunya Apindo yang bahkan mengajukan gugatan ke PT UN untuk menggugat apa yang telah diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta. Tapi jika kita lihat memang secara nominal Mangi ya, ini kita bandingkan saja dengan yang sebelum direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya UMP DKI Jakarta hanya 4.453.935 atau hanya naik 0,85% dari tahun 2020. Kemudian setelah direvisi ke 4.641.854 ini naik 5,1% dibandingkan 2020 lalu. Memang menurut saya sih secara personal begitu ya, sepertinya saya cukup setuju dengan tadi pengamat dari Indef yang sebutkan. Seharusnya memang ini kisaran-kisaran sudah cukup tepat untuk kenaikannya. Karena kemarin agak gimana ya, saya agak sedih ya karena naiknya cuma kisaran Rp30.000, Rp40.000 di saat ya kita tahu kebutuhan sepertinya semakin melonjak meskipun memang kondisi perekonomian masih belum terlalu naik lagi seperti sebelum pandemi, tapi sepertinya formulasi penghitungan UMP-nya ini yang harus sama-sama kembali mungkin diformulasikan ulang, mengajak pimpinan daerah dan juga seluruh stakeholder, jadi tidak ada miss lagi begitu Mangi ke depannya. Oke, memang kalau nanti keputusan akhirnya adalah UMP DKI Jakarta sudah benar-benar naiknya itu sampai 4.600.000 ya di angka akhirnya, tinggal bagaimana caranya pemerintah menjaga kestabilan lah ekonomi, iklim artinya perekonomiannya betul. Jadi meskipun nanti gajinya udah naik gitu ya, daya beli masyarakat juga ikut-ikutan naik. Oke, itu tentunya impact yang positif yang tentunya kita harapkan ke depannya. Baik.